teman-teman dari Kabupaten Biren akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan juga coachee. Saya Ayu Batubara SPD dari UPTD SMP Negeri 1 Juli dan saya Julia Julaiha dari UPTD SD Negeri 15 Juli dan saya Rosnadi dari UPTD SD Negeri 16 Juli. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Ayu. Pada hari ini kita akan mengadakan latihan coaching. Sebelum mengadakan latihan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu sesi kali ini. Saya bertindak sebagai pengamat, kemudian Bu Ayu akan bertindak sebagai coach dan Bu Rosnadi akan bertindak sebagai coaching. Baik Ibu. Nah, sebelum acara coaching kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ayu. Berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Pada pertemuan kali ini, nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan kepada Ibu. Yang pertama adalah saya akan amati alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang dilakukan. Dan pertanyaan kedua, kompetensi yang akan dimiliki oleh Ibu Ayu. Itulah rubrik yang akan saya gunakan dalam pengamatan pada sesi kali ini. Kalau boleh tahu, Bu Ayu, pada kesempatan kali ini kompetensi coaching apa yang ingin Bu Ayu kembangkan? Nah, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama ada kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Ibu. Berarti ada 3 kompetensi coach yang akan dikembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi itu, mana yang secara spesifik yang ingin Bu Ayu diobservasi? Untuk secara spesifiknya Bu, saya akan mendengarkan secara aktif. Karena ketika kita mendengar secara aktif, otomatis kita akan menjadi lebih fokus. Kemudian dari situ juga akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu. Oke. Nah, apa indikator yang mengajukan pertanyaan berbobot dan indikator ketercapaian tujuan seperti apa yang ingin Ibu Ayu inginkan? Nah, untuk ketercapaian yang ingin saya lakukan, saya ingin coachee nantinya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia alami. Kemudian saya ingin juga melihat rencana keberhasilan dari permasalahan coachee tersebut. Seperti itu Ibu. Oh ya. Berarti Bu Ayu ingin nanti Bu Rosnadi sebagai coaching bisa mendapatkan solusi dari permasalahan serta bisa memunculkan ide-ide baru. Begitu kan Bu Ayu? Iya, benar sekali Ibu. Baiklah. Waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Bu Ayu dan Bu Rosnadi untuk melakukan praktek coaching. Ya, baik, terima kasih Ibu atas waktunya ya Ibu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Ibu Rosnadi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Ayu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Tapi kelihatannya Ibu hari ini kurang bersemangat ya. Iya, karena ya, Ibu lagi kurang fresh hari ini. Kira-kira ada masalah apa atau bisa Ibu ceritakan? Mana tahu nanti bisa saya bantu. Sebenarnya saya mau sharing tentang siswa Bu ya, masalah pembelajaran di kelas. Kalau saya boleh tahu, kira-kira masalah apa yang terjadi dengan siswa Ibu di kelas tadi? Ya, kelas saya di antaranya salah satu permasalahannya adalah nilainya di bawah KKM. Padahal saya merasa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk proses pembelajarannya, seperti siswa itu masih kurang paham Bu ya, kurang antusias dalam belajar. Oh, jadi intinya
siswa Ibu tadi kurang termotivasi dan kurang minat dalam pembelajaran seperti itu ya Bu ya. Nah Ibu, dari perbincangan kita nantinya, ini mungkin sekitar 15 atau 20 menit, kira-kira apa harapan Ibu dari kegiatan coaching yang kita lakukan hari ini? Kalau itu saya kan merasa siswa saya merasa malas belajar. Bahkan dalam proses pembelajaran sering kita tegur, tapi di selang-selang waktu dia kembali lagi seperti itu. Jadi harapan Ibu ke depannya seperti apa Bu? Saya antusias, maksudnya kalau saya lihat dari kurang antusias dalam proses belajar, saya akan menjadi motivasinya. Oh seperti itu, berarti Ibu punya harapan untuk kedepannya anak-anak lebih termotivasi dalam pembelajaran. Seperti itu ya Bu ya? Iya. Baik Ibu, jika kita urutkan nih, kira-kira permasalahan yang Ibu hadapi ini berada di rentang level berapa Bu? Masih rendah ya, level rendah ya, Kira-kira berapa tuh Bu kalau skalanya dari 1 sampai 10? 60%. Berarti rentangnya masih di skala 60. Ya. Seperti itu. Nah, dengan kita melakukan kegiatan coaching ini, harapan Ibu ke depannya pasti adanya perubahan. Kira-kira perubahan nantinya yang akan terjadi berada di urutan level berapa, Bu? Tadi kan nih 6. Ya, kedepannya Ibu berharap bisa mencapai level berapa? Saya berharap akan mencapai level 9 aja ya. Oh ya, seperti itu. Nah, berarti Ibu berharap kedepannya ada perubahan yang terjadi sehingga bisa berada di level 9. Seperti itu ya Bu ya. Ya. Nah, Ibu, ketika Ibu ingin mencapai level 9, pasti ada upaya dan usaha yang harus Ibu lakukan nantinya nih. Nah, untuk bisa mencapai level tersebut, kira-kira apa rencana yang ingin Ibu lakukan untuk bisa mencapai level 9 itu? Kalau nanti saya akan menggunakan buku paket dan mencatat di papan tulis, serta saya mencari metode lain yang saya gunakan dalam bentuk diskusi Bu. Oh, seperti itu. Kira-kira ada metode lain nggak Bu? Selain Ibu mencatat dan berdiskusi dengan anak, kira-kira ada nggak metode lain sehingga anak-anak ini bisa termotivasi dari pembelajaran yang Ibu lakukan? Ya, untuk hal yang lain, saya menggunakan gadget atau untuk media pembelajaran seperti membentuk game. Oh, seperti itu. Baik sekali ya Ibu. Berarti Ibu ingin membuat media dari gadget, membuat game agar anak-anak lebih termotivasi dalam proses pembelajaran. Luar biasa sekali Ibu. Nah, dari beberapa rencana yang akan Ibu lakukan nih, yang pertama tadi melalui buku, tugas kelompok, dan melalui game, kira-kira mana yang lebih dahulu ingin Ibu laksanakan nih? Mungkin nanti untuk kedepannya saya akan mengajar menggunakan laptop, menampilkan media Canva dan video pembelajaran agar tidak monoton. Ya, berarti yang ingin Ibu lakukan pertama ini adalah membuat media pembelajaran dari Canva ya, agar anak-anak lebih bersemangat. Nah, Ibu, untuk rencana tersebut kira-kira kapan Ibu bisa memulainya? Mungkin saya akan memulainya setiap pembelajaran yang akan saya ajarkan. Mulai kapan gitu? Mulai minggu depan mungkin Bu Ayu. Oh baik Ibu, berarti rencana tindak lanjutnya Ibu akan melakukan perubahan ini mulai dari minggu depan. Seperti itu ya Ibu ya. Nah Ibu, untuk kegiatan tersebut kira-kira ada orang yang ingin Ibu libatkan atau tidak dalam membuat media pembelajaran? Ada. Yang pertama konsentrasi dulu dengan kepala sekolah dan mengajak rekan-rekan guru yang lain. Berarti bagus sekali ya Ibu. Berarti Ibu intinya ingin berkolaborasi baik kepada kepala sekolah dan kepada rekan-rekan guru agar semua guru bisa terlibat dan melakukan pembelajaran yang lebih menarik kepada murid. Seperti itu ya Bu ya. Iya Bu Ayu. Nah,
Baik Ibu, berhubung waktu kita sudah di penghujung kegiatan, saya juga sudah tidak sabar nih ingin melihat dan mendengar keberhasilan yang Ibu lakukan di kegiatan Ibu. Kira-kira kapan nih kita bisa ketemu lagi untuk sharing-sharing sekaligus mengevaluasi kegiatan Ibu kita? Kapan saja boleh Bu Ayu. Nanti kalau misalnya Bu Ayu minat, silahkan kami akan bersharing lagi sama Bu Ayu. Ya, baik Ibu, kalau begitu gimana kalau misalnya minggu depan setelah Ibu melakukan aksi dengan murid, setelah itu kita melakukan sharing-sharing kembali. Boleh Bu Ayu. Nah, Ibu, sebelum saya akhiri ini, saya ingin bertanya nih satu lagi. Kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari hasil kucing kita hari ini? Ya, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami. Alhamdulillah kalau begitu berarti ada manfaat yang Ibu dapatkan, Ibu rasakan dari kegiatan ini ya Bu ya. Mudah-mudahan setelah kegiatan kucing hari ini Ibu bisa melakukan rencana tindak lanjutnya di sekolah, kemudian bisa menerapkannya dan bisa membawa perubahan untuk ke arah yang lebih baik lagi. Baik Ibu, saya rasa untuk kegiatan hari ini kita cukupi sampai di sini. Sampai ketemu di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, bagaimana tadi proses kucingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi kegiatannya berjalan dengan sangat lancar. Alhamdulillah ya Bu. Nah, setelah melakukan observasi bersama kuci tadi saya ada sedikit pertanyaan ya Bu. Iya boleh Bu. Nah, pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat proses kucing terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan di awal tadi? Nah, tadi dari kegiatan kucing yang saya lakukan, saya telah menggunakan alur tirta dalam prosesnya, yaitu saya menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada kucing, kemudian saya juga menanyakan rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh kucing, dan yang terakhir bentuk tanggung jawab apa yang akan dia lakukan, seperti itu. Kemudian saya juga menggali kucing untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya melalui ide-idenya si Koci, seperti itu Bu. Baik, jadi Ibu sudah berhasil ya Bu? Sudah berhasil melakukan proses kucing berdasarkan alur tirta. Nah, sesuai yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan yang telah saya buat. Tapi Ibu sudah berhasil menyampaikannya sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada kucing, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam kucing, kemudian sudah mengarahkan kucing untuk mencari rencana aksinya atau tindakan apa yang akan dilakukan. Kemudian Ibu juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada kucing agar rencana aksinya dilakukan baik. Iya Bu. Oke. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan kucing. Ibu sudah fokus terhadap kucing. Artinya, di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya Bu. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kucing. Luar biasa apa yang Ibu sudah berikan untuk proses kucing hari ini. Mudah-mudahan Ibu makin sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan kucing-kucing berikutnya ya Bu. Iya, terima kasih Bu. Oh ya Bu, satu lagi ya Bu yang boleh ya Bu. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan kucing hari ini? Jadi Bu, yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya, yang pertama saya ingin lebih mendalami serta memahami alur tirta. Jadi jika saya sudah semakin paham tentang alur tirta, maka saya bisa melakukan kegiatan kucing jauh lebih baik lagi dari kegiatan kucing hari ini. Seperti itu Bu.
mengakhiri sampai di sini ya Bu ya. Iya Ibu, terima kasih banyak sebelumnya ya Bu. Terima kasih juga kepada Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Julia. Waalaikumsalam Bu Ros. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya sehat walafiat. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oh iya, nanti Bu Julia akan melakukan proses coaching ya hari ini. Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu? Boleh Bu. Nanti pada saat coaching, antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah Ibu sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang dikatakan oleh coachee? Kemudian nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan? Dan jangan lupa ya Bu, yang harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh nggak Bu Julia? Boleh Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua sebagai pendengar yang aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu Bu. Baik, jadi Ibu mau mengembangkan ketiga kompetensi coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, di antara ketiganya, kira-kira yang mana yang secara spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu observasi? Dari ketiga kompetensi tadi, saya ambil satu yang akan saya observasi secara spesifik, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti ada dua Bu ya? Iya, satu Bu. Satu ya. Yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu apa Bu ya? Harapan saya, indikatornya melalui pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach bisa mengarahkan coaching nanti untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya. Dan yang kedua bisa memunculkan ide-ide yang baru nanti Bu dari permasalahan yang dihadapi. Baik. Jadi Ibu indikatornya ketercapaian pada saat coaching yaitu coaching bisa menemukan sendiri ya solusi dari permasalahan ya Bu. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai kita ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Silahkan Ibu melakukan proses coachingnya. Terima kasih Bu ya sebelumnya. Ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya Bu. Kalau boleh tahu ada masalah apa ya Bu kemarin? Jadi gini Ibu, tujuan saya kemarin saya sebenarnya pengen cerita nih, pengen curhat sama Ibu karena memang
Nah, jadi Bu, penyebabnya itu dikarenakan banyak guru-guru di situ memberikan pembelajaran yang secara monoton Bu. Jadi hanya sekedar ceramah, mencatat. Jadi banyak anak-anak yang kurang termotivasi, bahkan mereka sempat mengatakan mereka itu bosan seperti itu Ibu. Oh, oke Bu. Bu Ayu luar biasa ya, sudah bisa mengidentifikasi permasalahan dari anak-anak tersebut yang tadi kurang bersemangat dan tidak antusias dalam pembelajaran. Ada beberapa hal lagi yang saya yakin Ibu nanti bisa menyelesaikannya. Um, Ibu Ibu pastinya sudah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan. Iya benar Bu. Tentang pembuatan media pembelajaran. Iya. Yang pernah nggak Ibu mengikuti pelatihan apa saja? Nah, jadi kalau untuk pelatihan yang sudah pernah saya ikuti, itu ada membuat media pembelajaran menarik melalui media Canva, kemudian bisa juga melalui PowerPoint, dan bisa juga melalui game yang menarik seperti itu Ibu. Oke Bu, tadi Ibu mengatakan ada media melalui Canva ataupun game yang menarik ya Bu ya, untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi. Kira-kira pas mengikuti pelatihan tersebut, ilmu yang Ibu dapatkan apa Bu? Nah, untuk ilmu yang saya dapatkan, saya lebih bisa membuat media pembelajaran yang awalnya hanya medianya itu hanya buku. Sekarang saya bisa ke media yang lebih menarik, dari video, kemudian PowerPoint, sehingga anak-anak lebih antusias seperti itu Ibu. Ya, dari hasil yang Ibu paparkan tadi menyebutkan salah satunya bisa menjadi saya tangkap bisa menjadi guru yang teladan ataupun yang kreatif Bu ya. Iya. Karena bisa membuat mengatasi masalah tersebut. Artinya ini Bu, kreatif, Ibu nanti harus lebih kreatif lagi di dalam pembelajaran Ibu. Baik, insya Allah Ibu. Kira-kira anak yang belum antusias dan tidak bersemangat dalam pembelajaran, jika di skala 1 sampai 10, mereka berada di tingkat berapa Bu? Kalau kemarin itu Bu, kalau kita lihat dari skalanya, mungkin anak-anak tuh berada di rentang 6 Bu. Karena memang mereka nggak semangat gitu, banyak yang bahkan mengantuk ketika di pembelajaran, dan itu tidak hanya di pembelajaran saya, ada juga di pembelajaran guru-guru yang lain seperti itu. Berarti masih setengah Bu ya? Iya. Alternatifnya nanti Ibu Ayu bisa menggunakan yang kreatif tadi Bu ya? Iya. Dan rencananya Bu, saya juga ingin mengajak teman-teman yang lain seperti kegiatan monitoring, sehingga saya bisa membantu rekan-rekan guru yang lain untuk bisa membuat media pembelajaran yang lebih menarik, tidak lagi hanya berpatokan pada buku ataupun metode ceramah seperti itu Ibu. Ya Bu. Dari permasalahan yang sudah Ibu identifikasi tadi, tentunya Ibu sudah punya gambaran atau solusi lah untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu solusinya apa Bu? Nah, salah satu solusi yang ingin saya lakukan, yang pertama, saya ingin mengajak teman-teman guru yang lain untuk bisa membuat media pembelajaran yang lebih menarik lagi, sehingga dengan media pembelajaran yang menarik, peserta didik bisa lebih bersemangat dan termotivasi dalam proses pembelajaran seperti itu Bu. Oh ya, berarti Ibu sudah tahu solusinya tadi ya. Kira-kira sudah mengetahui solusinya, nanti target Ibu agar anak-anak bisa semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran di antara angka 1 dan 10, Ibu pingin di skala berapa mereka? Kalau harapan saya Bu, saya nggak muluk-muluk, mungkin di skala 8, karena di sekolah itu banyak guru-guru yang masih menggunakan metode lama. Sedangkan kita untuk melakukan perubahan itu tidak bisa langsung drastis. Jadi saya akan perlahan-lahan, mungkin skalanya 8, harapan saya seperti itu. Wah, luar biasa tuh ya. Skalanya 8 sampai 9 mungkin Bu ya, keinginan Ibu ya. Semoga Ibu bisa mewujudkannya. Strategi yang awalnya tadi 5, 6 sekarang berubah menjadi 8.
melakukan monitoring dan pelatihan kepada guru-guru yang lain, yaitu pengimbasan praktik baik melalui media pembelajaran. Kemudian dari situlah pelan-pelan saya akan melakukan sedikit perubahan. Berarti mulai minggu depan. Berarti mulai minggu depan Bu ya, akan mencobanya Bu ya. Iya. Ibu dalam mencobanya Ibu akan melibatkan siapa saja di situ? Yang pertama saya akan berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian untuk meminta izin mengenai penjadwalan untuk kegiatan pelatihan dengan rekan guru. Yang kedua dengan wakil guru, karena saya mungkin nanti akan meminta izin masalah jam pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah rekan guru, itu yang akan saya libatkan. Berarti Ibu melibatkan semua warga sekolah Bu ya? Iya benar sekali Bu. Mudah-mudahan bisa berhasil Bu ya. Amin. Saya tunggu kabarnya dalam 1 minggu ke depan. Nanti mungkin kita akan bisa mengobrol lagi harapan dan perasaan setelah coaching ini. Bagaimana Bu? Perasaan saya sedikit lebih lega. Saya senang hari ini bisa bertemu dengan Ibu karena masalah yang saya hadapi bisa mendapatkan solusi sehingga saya kedepannya bisa jauh lebih lebih baik lagi dalam proses permasalahan kemarin. Alhamdulillah Bu ya, di pertemuan kita ini kita bisa menemukan satu solusi. Saya akan menunggu lanjutan dari Ibu nantinya. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang diidolakan oleh semua murid kita. Amin. Cukup sekian dulu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama Bu. Baik Bu, bagaimana tadi dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, dari saya ada sedikit pertanyaan ya Bu. Boleh Bu. Nah, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat proses coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan di awal tadi? Baik Bu, tadi dari kegiatan Puci yang saya lakukan, saya telah menggunakan alur Tirta sebagai tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab dengan menggali Puci untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, jadi Ibu sudah berhasil ya Bu ya, sudah berhasil melakukan proses coaching berdasarkan alur cerita. Nah, sesuai yang tadi saya amati, juga ada beberapa catatan yang telah saya buat. Tadi Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur cerita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Ibu sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang dilakukan. Kemudian Ibu sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching. Artinya di situ Ibu sudah ada persen atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu sudah mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Ya Bu. Sudah memberikan sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Ibu. Luar biasa apa yang Ibu sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu makin sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya Bu, satu lagi ya Bu, boleh Bu? Boleh Bu. Nah, untuk ke depannya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan
berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini. Untuk kedepannya, saya ingin mendalami dan memahami alur tirta supaya untuk melakukan coaching agar kegiatan selanjutnya bisa lebih baik lagi, Bu. Baik, Ibu, luar biasa sekali. Jadi Ibu akan mendalami alur tirta supaya proses coachingnya lebih baik lagi ke depannya. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan sangat baik menggunakan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih juga sama Ibu. Assalamualaikum Ibu Rosnadi. Waalaikumsalam Bu Ayu. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Ayu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah Ibu, tadi saya dapat kabar bahwasanya Ibu ingin melakukan coaching ya hari ini. Iya. Ya, nah jadi Ibu, ketika kita nanti melakukan pelaksanaan coaching, saya di sini selaku mentor akan mengamati dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan nantinya. Nah, di sini ada rubrik yang nantinya saya jadikan patokan untuk penilaian sesuai dengan alur tirta. Nah, jadi nanti ketika Ibu coaching, saya berharap Ibu bisa melakukan sesuai dengan alur tirta sehingga bisa lebih runtun untuk kegiatannya. Kemudian saya juga berharap nantinya Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Kuci. Dan Kuci juga nanti bisa memberikan respon yang baik seperti itu ya Ibu ya. Nah, sesuai dengan prinsip coaching itu kan ada 3. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi coaching. Nah, Ibu, sebelum melakukan observasi, ada beberapa hal yang ingin saya ajukan pertanyaan. Boleh ya Bu ya, kira-kira? Boleh Bu Ayu. Nah, Ibu, kira-kira kompetensi coaching apa nih yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Iya, baik Bu. Nah, kemudian Bu, kira-kira bagian kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu ya, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Iya. Nah, selanjutnya nih Bu, kira-kira indikator ketercapaian apa nih yang akan Ibu lakukan? Menurut saya, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching hari ini yaitu saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahannya. Dengan coaching tersebut dapat mengetahui cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara atau langkah-langkahnya. Oh, begitu ya Bu. Jadi Ibu nantinya berharap bahwasanya si coaching ini bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya melalui ide-ide kreatif dari coaching tersebut. Ya, begitu ya Bu ya. Nah, baik Ibu, kalau begitu terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan kegiatan coaching nanti bersama rekan kita dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah selesai kegiatan coaching saya akan berbincang kembali dengan Ibu terkait proses kegiatan tersebut apakah berjalan lancar atau tidak. Seperti itu ya Bu ya. Iya Bu Ayu. Selamat menjalankan proses kegiatan coaching. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah, Bu. Saya juga sehat. Ini Bu, sebenarnya saya mau sharing sama Ibu tentang siswa saya, Bu. Masalah pembelajaran di kelas 4. Itu 60% diantaranya nilainya di bawah KKM.
KKN. Padahal saya merasa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk proses pembelajarannya. Sepertinya siswa itu masih kurang paham, Bu. Kurang antusias dalam pembelajaran. Kira-kira yang membuat nilai anak-anak itu rendah dan di bawah KKM itu, menurut Ibu, apa yang penyebabnya hal itu terjadi? Kalau itu, saya merasa siswa itu malas belajar, Bu. Bahkan dalam pembelajaran sering kita tegur, tapi di sela waktu dia kembali lagi. Seperti itu, Bu. Kira-kira anak itu tertarik tidak dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan? Kalau saya lihat, mereka kurang antusias dalam proses belajar. Jadi motivasinya agak kurang ya. Biasanya Ibu menggunakan media apa dalam pembelajaran? Kalau media, saya menggunakan buku paket dan mencatat di papan tulis, Bu, selama ini. Oh, berarti cuma menggunakan media buku paket dan juga papan tulis ya. Berarti mencatat juga ya. Jadi selain menggunakan metode tadi dalam mengajar, apa Ibu pernah mencoba menggunakan metode lain? Ada, Bu, metode misalnya seperti yang saya gunakan, metode dalam bentuk diskusi, Bu. Jadi kalau boleh disimpulkan, anak-anak kelas nilainya rendah dan berada di bawah KKM itu salah satu faktornya kurang antusias yang ataupun motivasinya rendah dalam belajar. Menurut Ibu, ya kira-kira ada tidak cara yang lain digunakan agar anak lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran? Ini kan masalah yang tadi anak-anak kurang fokus ya, kurang dalam belajar. Iya, Bu. Mungkin Kira-kira Ibu bisa berpikir bagaimana cara lainnya yang bisa membangkitkan semangat siswa dalam belajar? mungkin Bu, proses pembelajaran yang menggunakan IT ya, seperti menggunakan video ataupun pembelajaran menggunakan Canva. Ada hal lain tidak Bu yang dapat digunakan oleh Ibu kira-kira menarik minat siswa? Untuk hal yang lain saya gunakan TechGet, Bu. Untuk media pembelajaran, saya membuatnya dalam bentuk bahan belajar dalam bentuk game, Bu. Bagus sekali Bu. Jadi sekarang dengan ide Ibu tadi kira-kira bisa membantu atau tidak untuk merubah anak-anak yang dulunya tidak termotivasi menjadi lebih termotivasi dalam proses pembelajaran. Kalau itu saya kira termotivasi, Bu. Karena kan sesuai dengan kondisi zamannya saat ini. Anak-anak sangat suka menggunakan IT seperti game. Jadi, itu bisa membuat daya tarik buat mereka supaya antusias dalam proses belajar mengajar. Jadi dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa bisa Ibu menceritakan kembali apa kira-kira yang akan Ibu lakukan berdasarkan ide Ibu tadi dalam memotivasi belajar siswa? Mungkin nanti ke depannya ya, Bu, saya akan mengajar menggunakan laptop untuk menampilkan media Canva dan video pembelajaran agar tidak monoton dan saya akan membuat semenarik mungkin, Bu. Bagus itu Bu. Jadi berarti sudah bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri dan itu perlu untuk dicoba. Jadi, Bu, sekarang Jadi mungkin saya akan menyiapkan bermacam-macam model pembelajaran seperti PowerPoint, Canva, juga video pembelajaran. Jadi Bu, sekarang kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk selanjutnya? Komitmen yang saya akan lakukan, saya akan membuat model pembelajaran yang sangat menarik, Bu. Mulai dari membuat video, kita ambil dari YouTube, atau membuat sendiri model pembelajaran melalui Canva, Bu. Itu, Bu. Saya yakin Ibu dapat melaksanakannya dengan baik. Semoga berhasil ya Bu perencanaannya. Terima kasih ya, Bu. Saya akan mencoba untuk melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Gimana
perasaannya Ibu sekarang? Perasaan saya sangat tenang dan nyaman karena permasalahan saya sudah mendapatkan solusinya. Alhamdulillah juga saya ikut senang Ibu sudah dapat melaksanakan atau menemukan solusi dari permasalahan Ibu sendiri. Terima kasih banyak ya Bu, sudah dapat membantu saya sehingga menemukan solusi yang terbaik. Saya mohon izin ya Bu. Oh iya, silakan Bu. Mudah-mudahan semakin sukses Bu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Baik Ibu Ros, bagaimana tadi kegiatan proses pelaksanaan coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Ibu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah kalau begitu. Nah Ibu, setelah melakukan kegiatan observasi dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan bersama rekan Ibu tadi, maka saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan nih kepada Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang sudah betul? Betul, kita inginkan di awal tadi, betul. Nah, setelah melakukan observasi tadi dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan, maka saya ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang sudah Ibu lakukan tadi? Tadi selama proses coaching, saya sudah melakukannya berdasarkan Al-Quran, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian tadi saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oh, begitu Bu ya. Nah, baik Ibu, jadi Ibu sudah berhasil ya Bu ya dalam melakukan kegiatan coaching tadi. Nah, berdasarkan pengamatan saya, stop dulu Bu Juli. Nah, baik Ibu, jadi tadi Ibu sudah berhasil ya melakukan kegiatan coaching ya Bu ya. Ya, jadi Ibu berhasil melakukan proses coaching berdasarkan alur cerita. Nah, sesuai yang tadi saya amati, saya juga ada beberapa catatan yang nantinya akan saya sampaikan. Ibu tadi berhasil menyampaikan sesuai dengan alur cerita, di mana ada Ibu menanyakan tujuan, kemudian Ibu mengidentifikasi permasalahan coaching, kemudian Ibu juga menggali rencana aksi dari si coaching, dan yang terakhir adanya tanggung jawab yang akan dilakukan oleh si coaching. Nah, Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan hari ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan Ibu bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, bisa sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching selanjutnya. Nah, untuk ke depan, kompetensi apa nih kira-kira yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depan yaitu dengan mendalami dan memahami alur cerita lagi untuk melakukan coaching supaya kegiatan coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Iya, bagus sekali ya Ibu ya. Jadi harapan kita ke depannya Ibu bisa jauh lebih baik lagi. Nah, tadi saya juga sempat mendengarkan dan memperhatikan bahwasanya di kegiatan coaching Ibu tadi, Ibu sudah melakukan fokus di mana Ibu bisa memberikan kehadiran penuh atau present, kemudian Ibu bisa mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Nah, Ibu, saya berharap kedepannya ini bisa jauh lebih baik lagi untuk melakukan kegiatan coaching. Nah, satu lagi nih Bu, saya mau nanya, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan ke depannya? Ingin saya tingkatkan ke depan Nah, terakhir nih Ibu Ros, saya mau bertanya, kira-kira kompetensi apa
yang ingin Ibu tingkatkan ke depannya untuk kegiatan coaching? Ya, kompetensi yang saya ingin tingkatkan ke depannya yaitu saya ingin mendalami dan memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya kegiatan coaching menjadi lebih baik lagi ke depannya. Wah, luar biasa sekali ya Ibu. Berarti Ibu ke depannya ingin mendalami dan memahami alur tirta agar ke depannya Ibu bisa melakukan kegiatan coaching jauh lebih baik lagi. Seperti itu ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan bisa terlaksana sehingga kita bisa menjadi guru yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Baik Ibu, berhubung waktu kita juga sudah di penghujung, sudah sudah hampir habis. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak karena Ibu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Dan jika ada kesempatan di lain waktu, mudah-mudahan kita bisa bertemu untuk bisa mengevaluasi karena saya pengen tahu nih keberhasilan yang sudah Ibu lakukan ke depannya. Begitu. Bisa ya Bu ya kira-kira? Bisa. Baik Ibu, kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.